Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul di dalam Zoom meeting kali ini secara virtual, namun insya Allah tidak makna. Dan tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik Bu, mungkin pertama saya sampaikan perkenalan mungkin Bu, izinkan saya Dina Haikal pagi ini memandu acara kita hingga selesai dalam acara kajian tausiah online kita yang diselenggarakan oleh bidang rohanian di KKBS area Pekanbaru dengan tema yang sangat inspiring, menghidupkan cinta Al-Quran dalam keluarga. Allah dalam berapa menit depan tadi sudah saya sampaikan countdown-nya, mungkin boleh saya ulang lagi. Nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya adalah sambutan dari ketua IKBS kita, ada Pekanbaru, Ibu Jul Sakrina, Supriana Sahrial. Selanjutnya kita masuk acara inti ceramah. Mohon maaf, bergabung ya Bu. Ustaznya sudah bergabung, sudah Bergabung. Sudah. Oh iya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Dan nanti kita juga ada acara doa dan sesi tanya jawab. Baiklah mungkin di awal tak lengkap kalau tanpa maksud ya Bu Bapak ya. Kalau di negeri Melayu, pandai akal karena sekolah, berbudi akhlak karena biasa. Kita awali dengan basmalah. Semoga acara ini ridho puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kami sampaikan kepada Ketua Ikatan Karyawan Bank Indonesia, Jul Supriana Sahrial. Yang tak lupa kami hormati Ustadz kita Haji Donita LHM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Tak lupa juga Ketua Bidang Kerohanian Ibu Sinta Cakrawati Kausar dan ibu-ibu dari seluruh cabang area Pekanbaru yang kami cintai. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu kita akan mulai acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Nida Afif. Kepada Ibu kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila mereka mendengar apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami dalam golongan orang-orang soleh." Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan.
yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat dan nikmat sehat ya ibu-ibu. Itu penting banget saat ini ya, nikmat sehat. Dengan insya Allah kita bisa melakukan ibadah puasa dengan baik, bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya selama Ramadan ini. Ustadz telah meluangkan waktu untuk kami yang memang haus akan ilmu ya ibu-ibu. Mudah-mudahan pencerahan dari Ustadz nanti insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kami. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk acara kita. Semoga acara ini, karena memang majelis ilmu itu memang majelis yang disukai Allah ya ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat yang banyak, akan menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada bidang kerohanian ya Ibu, Bu Sinta. Alhamdulillah, terima kasih, itu temanya bagus banget nih, menghidupkan cinta Al-Quran dalam keluarga. Pas banget untuk acara di bulan Ramadan kita ini, memang lebih dikenal dengan bulannya Al-Quran ya ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa menambahkan dan bisa menularkan ke anak-anak kita, bisa menularkan ke lingkungan kita untuk lebih mencintai Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita ya. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir nanti. Saya senang sekali ya ibu-ibu, ini bisa dikatakan acara perdana kita selama IIKBSI terbentuk, dan alhamdulillah antusias ibu-ibu itu sangat banyak, antusiasnya dan semangat ya ibu-ibu untuk acara kita ini. Dan saya senang sekali walaupun kita lewat virtual, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, rasa silaturahmi kita, dan rasa keterikatan satu sama lainnya untuk bisa menggiatkan acara-acara kita. Dan insya Allah kita akan dari IKBSI area Pekanbaru akan setiap bulannya akan ada acara, akan selalu terisi acara-acara baik dibagi beberapa bidang-bidang yang ada. Dan alhamdulillah untuk bulan ini kita diisi oleh bidang kerohanian. Makanya saya harapkan ibu-ibu untuk selalu selalu aktif dan selalu mengikuti acara-acara kita yang insya Allah sangat banyak bermanfaatnya untuk kita semua.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah puasa kita selama di bulan Ramadan, dan walaupun akhir Ramadan nanti Ramadan pun berakhir, kita tetap istiqomah dalam amalan-amalan kebaikan. Sekian ibu-ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jul atas sambutannya. Baiklah, kita masuk selanjutnya ibu-ibu yang kami muliakan. Kita masuk ke acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Doni Putra LCM Hum. Saya perkenalkan, beliau adalah kesehariannya merupakan dosen dari UIN Suska, dan kebetulan baru balik ya Ustadz, dan alhamdulillah masih bersedia untuk memberikan kami ilmu dan hal-hal yang bermanfaat Ustadz. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ustadz. Silahkan Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala kesibukan kita, dengan segala aktivitas yang ada, alhamdulillah masih mau kita menyempatkan diri untuk hadir sejenak dalam majelis ilmu secara virtual yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mempermudah dirinya untuk hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah berikan kepadanya kemudahan menuju surganya Allah Ta'ala. Semoga di antara pintu-pintu yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah melalui pintu majelis ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad SAW, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu Ketua IIKBSI yang saya muliakan, IIKBSI, I Ikatan, I Istri, K Karyawan, BSI Urti Bank Syariah Indonesia, ada Ibu Jul Supriana, kemudian barangkali hadir juga Sekretaris Bendahara beserta pengurus dan kita semua yang ada dalam forum ini. Insya Allah kita yang hadir dalam forum ini adalah hamba-hamba Allah yang tetap berusaha istiqomah dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu IIKBSI yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan saya hadir dalam forum kita. Di jadwal itu jam 10 pas itu acara sudah dimulai, tapi sebelumnya saya sempat jam berapa tadi, jam setengah 8 atau jam 8 tadi sempat nge-WA Ibu Nani Yulia. Kebetulan beliau ini kakak kelas saya dulu waktu di SMA. Saya sampaikan, Kak, nanti tolong dimulai aja acaranya, saya izin agak terlambat, agak 10.15, insya Allah 10:15 saya sudah hadir, kata saya. Maka tadi itu rencananya mau mampir juga, tapi tak enak rasanya. Akhirnya saya paksakan juga. Sebenarnya saya ngantuk tadi, Bu, ngantuk berat. Jadi sepanjang jalan tuh saya jentik-jentiklah telinga saya. Saya sambil nyetir, saya cabut bulu kaki supaya tak ngantuk. Akhirnya ngantuk juga. Makanya tadi sebenarnya minta wasbaya untuk bisa istirahat sejenak. Alhamdulillah kemudian dengan izin Allah kita bisa bertemu pada forum yang kita cintai ini. Baik, ibu-ibu IIKBSI yang saya muliakan, tema kita menjelang siang ini yaitu menghidupkan cinta Al-Quran dalam keluarga. Menghidupkan cinta. Pepatah orang tua kita mengatakan,
tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita mustahil akan cinta dengan Al-Quran kalau kita tak tahu dengan mustahil cinta dengan Al-Quran ketika kita mesti tahu, kita mesti kenal, maka kita juga cinta dengan Al-Quran. Maka kita cinta dengan anak-anak kita. Ketika kita sayang dengan anak-anak kita, maka kadang-kadang untuk anak itu pasti ada perjuangan, ada pengorbanan sebagai bukti kita cinta. Pagi petang, siang dan malam, banting tulang. Untuk siapa kita berjuang banting tulang? Tak lain dan tak bukan adalah untuk anak kita sendiri. Bahkan ketika ibu-ibu IKBSI ini hamil dulu, ketika hamil ternyata kata dokter, oh ini dia sampaikan kepada suami, ini nampaknya istri bapak dan anak bapak ini dua-duanya tak bisa diselamatkan. Nampaknya cuma satu yang bisa diselamatkan dengan kondisi yang begitu sulitnya, dengan kondisi yang begitu parahnya. Hanya satu yang bisa diselamatkan. Kira-kira ibu ketika itu, karena cuma satu yang bisa diselamatkan antara ibu dengan anak ibu akan memilih siapa? Ibu yang selamat atau anak yang selamat? Anak yang selamat, Ustaz. Anak. Yakin, Bu? Yakin, Ustaz. Yakin. Tapi coba nanti tanya ke bapak, Bu. Kalau bapak pasti pengen istrinya lah. Insya Allah bapak-bapak juga pasti memilih dua-duanya. Memang berat antara istri dan anak, itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Semua kita pasti cinta. Maka ketika cinta itu ada berupa perjuangan, ada pengorbanan karena kita sudah kenal. Sama halnya dengan kita dengan suami kita, kan tak bisa kita cinta begitu saja. Kita pertama jumpa, oh saya pengen nikah dengan dia, saya pengen menjalin rumah tangga dengan dia, kan tidak. Pasti kita kenal terlebih dahulu. Setelah kita, ibu-ibu maaf sebentar Bu ya, karena anak-anak tetangga lagi ramai, saya kondisikan sebentar. Maaf Ibu Ketua, ibu-ibu IKBSI di komplek ini memang banyak anak. Sampai di mana tadi ibu Nani? Sampai suami memilih istri dan anaknya. Suami memilih, mana ada terlewat dah. Sampai tadi pembahasan kita Cinta ada perjuangan dan pengorbanan, Ustaz. Cinta dan pengorbanan. Kita baru cinta dengan suami kita itu ketika memang kita sudah kenal dengan dia. Ada wujud cinta dia kepada kita. Tidak hanya oh abang cinta adik, abang suka sama adik, wanita yang terbaik di dunia ini hanya adik, yang tercantik di dunia ini hanya adik. Tak nampak sama abang yang lain. Tak berhenti sampai di situ aja. Kita pasti akan menanyakan apa wujud perjuangan, apa wujud pengorbanan dia, apa wujud cinta dia. Setidak-tidaknya bukti dia memang cinta kepada kita, dia berani mendatangi ayah ibu. Dia berani mendatangi kedua orang tua ibu. Dan kemudian dia utarakan segala yang diinginkan. Ketika dia cinta dengan ibu, barangkali dulu sebelum kita hijrah, ketika dia memang cinta, pagi dia mau jemput kita ke kosan. Balik nanti dia pun mau mengantarkan kita sampai ke kos. Sekalipun hari hujan, sekalipun dia demam, dia akan untuk jemput kita dulu. Ini di masa sebelum kita berhijrah maksudnya, Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kadang-kadang ketika kita sakit, dia bela-belain untuk menjenguk kita. Segalanya dibawakan, jajanan dibawakan, makanan dibawakan, segala sesuatunya. Karena ini wujud dari cinta. Kenapa kita bisa mencintai pasangan kita? Karena kita sudah kenal dengan dia. Karena kita sudah sayang dengan dia. Maka ketika ada cinta, maka wujud dari cinta itu adalah pasti ada sayang,
pasti ada perjuangan dan juga pasti ada pengorbanan. Nah, ketika kita ingin menghidupkan cinta Al-Quran dalam keluarga, maka hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Semua kita sudah tahu apa itu Al-Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada kalamullah. Nampaknya ada, kalau boleh harapan Bu, ibu-ibu kita, kita unmute dulu apa kita yang supaya suaranya tak trouble. Siap, siap. Siap ibu-ibu. Siap, lanjut Ustaz. Oke, sebelum cinta Al-Quran, lupa kami tadi. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita baru bisa cinta kepada Allah karena kita sudah kenal dengan Allah. Maka orang kalau cinta, kalau kita lihat wujud orang cinta kepada Allah, contohnya dalam sholat, maka dia pasti akan berlama-lama dalam sholatnya. Yang namanya kita cinta, kita takkan butuh waktu sebentar untuk berjumpa dengan sosok yang kita cinta. Kita ulang-ulang lagi masa-masa lalu kita, ketika kita jumpa dengan gebetan, ketika kita jumpa dengan pacar barangkali, maka perjumpaan itu tak puas rasanya kalau perjumpaan itu hanya sebentar saja. Hanya assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, yaudah adik balik dulu ya bang, adik ada kegiatan bang, pasti tak akan puas rasanya. Maka ketika orang cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti perjumpaannya dengan Allah tak puas dia dengan perjumpaan yang sementara. Maka ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, sholatnya tapi secepat kilat, maka ketika itu dia berarti sudah mendustakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana ketika kita bisa cinta dengan Al-Quran? Tadi sekilas sudah kita sampaikan, kita baru bisa cinta dengan Al-Quran ketika kita kenal dengan Al-Quran. Ketika kita tahu apa saja yang akan kita dapatkan dengan kita cinta kepada Al-Quran. Dengan kita menghidupkan Al-Quran, apa yang kita dapatkan? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang pertama, kita berusaha mengenal Al-Quran. Kita berusaha tahu apa saja yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersama Al-Quran. Dengan kita kenal dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya kecintaan pun akan timbul di dalam hati kita kepada Al-Quran. Yang pertama tadi sekilas sudah kita sampaikan, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Inilah Al-Quran. Kemudian kita berusaha mengenal apa saja keutamaan bagi kita yang cinta dengan Al-Quran. Maka banyak hal yang kita dapatkan ketika kita cinta Al-Quran, ketika kita bersama Al-Quran, baik ketika kita membacanya, mempelajarinya, ataupun ketika kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Maka yang pertama yang akan kita dapatkan ketika kita cinta Al-Quran dengan wujudnya, kita membacanya, dengan menghafalnya, dengan mengamalkannya. Yang pertama, Al-Quran yang kita baca, setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan satu kebaikan. Ini yang kita kenal yang pertama, keutamaan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wal mim harf." Siapa yang membaca satu huruf saja yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, kata Nabi, maka dari setiap satu huruf yang ia baca itu, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu itu sama dengan 10 kali lipatnya. Kemudian Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya baru 3 huruf saja yang terbaca di waktu membaca Al-Quran, maka di saat itu sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan.
Seperti halnya Bunda, maaf tadi, Bunda Nani yang baca Al-Quran, namanya siapa tadi? Ibu Elmida. Nah, Masya Allah. Ayat yang panjang dibaca oleh Bunda dengan irama yang merdu lengkap dengan artinya, maka betapa banyaknya pahala yang sudah didapatkan oleh Bunda tadi dan juga kita yang mendengarkan dari bacaan Al-Quran tersebut. Ini yang pertama, keutamaan Al-Quran. Kita cari dulu keutamaannya, dengan tahunya kita keutamaan, dengan sendirinya kita akan cinta dengan Al-Quran. Yang kedua, dengan setiap kebaikan yang kita dapat di waktu membaca Al-Quran itu, dengan sendirinya dosa-dosa kita akan Allah gugurkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita manusia adalah makhluk yang tak luput dari salah, yang tak luput dari khilaf. Hari demi hari bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tak henti-hentinya berbuat dosa. Mohon maaf, barangkali sebelum berhijrah rambut kita ini sering dibuka dan dipertontonkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya, mewakili aurat kita. Maaf dulu barangkali Bunda sebelum hijrah suka pakai baju seksi, menampak auratnya, itu kan dosa. Maka setiap aurat yang dibuka di hari kiamat kelak dia akan mengadu kepada Allah. Doya'akallahu bima doya'tani. Ya Allah, azablah orang ini, ya Allah, siksalah orang ini, ya Allah. Apa sebab? Karena dia sudah mengazab dan menyiksa saya. Saya yang semestinya dijaga, ditutup baik-baik, tapi orang ini malah dia buka-buka, dia perlihatkan aku kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya. Diri kita bermandikan dengan maksiat. Mata kita ini juga pasti ada dosanya. Mata yang sering melihat yang tidak baik. Maaf, bunda-bunda, saya pun kadang-kadang sampai ke dalam masjid pun maksiat itu masih bisa dilihat, masih bisa dilakukan. Contoh, saya sebelum tausiah, maka terlebih dahulu disiapkan poin-poin penting yang akan saya sampaikan dalam aplikasi catatan yang ada di handphone kita. Maka sebelum tausiah kita baca hal-hal yang pentingnya akan disampaikan, maka nanti ketika aplikasi itu ditutup, aplikasi catatan kita itu ditutup, maka biasanya akan keluar iklan yang joget-joget lah, iklan-iklan orang yang menari lah, TikTok lah, dan lain sebagainya. Maka kita bermaksiat dibuatnya. Tak menjamin seorang orang, ustadz itu enaknya jadi ustadz, tak ada dosa. Justru barangkali ustadz itulah yang paling banyak dosanya. Mulut kita ini juga ada dosanya. Apa dosa mulut kita ini? Kita yang sering bergunjing, kita yang sering mencaci, kita yang sering menebar fitnah, kita yang barangkali menimbulkan adu domba antara dua orang yang bersaudara, mulut kita yang sering berdusta, mulut kita yang sering berbohong, dosa. Turun ke bawah lagi, hati kita juga ada dosanya, yang suka iri, yang suka dengki, bahasa orang sederhananya sekarang SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Kalau orang Minang katakan bahasa sederhananya usu ati katanya. Tangan kita ini juga ada dosanya. Apa dosa tangan kita? Tangan kita barangkali dulu sering bersentuhan dengan yang bukan mahram. Padahal kita tahu hadis yang mengatakan itu kepala seorang hamba dari besi yang dipanaskan, maka itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Mohon maaf, tangan kita ini dengan sendirinya dulu entah berapa kali sudah menyiapkan yang haram ke dalam mulut anak istri kita, ke dalam mulut orang tua kita, ke dalam mulut adik-adik kita, melalui bab apa? Baik itu dengan suap menyuapnya kah? Apakah itu dengan sogok menyogoknya kah? Padahal Nabi sudah mengatakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Berkaitan dengan riba, tentu bunda-bunda sudah mengerti semuanya. Berapa banyak harta riba yang dulu sudah kita makan sebelum kita berhijrah. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada satu lembaga yang besar, BSI, Bank Syariah Indonesia. Dulu sebelum ada BSI barangkali kita berada di bank-bank konvensional yang tak bisa lepas dari riba. Kita tahu dengan ayat-ayat tentang riba.
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Dipertegas baginda nan mulia, ar-riba salasa wa sab'una abwab. Riba ada 73 tingkatan dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba. Ayang kiharrojulu umuhu, sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Berzina saja laki-laki biasa dengan wanita biasa, itu sudah termasuk dalam kabair, dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan ibu atau dengan ayah kandungnya sendiri. Tentu azabnya ketika itu semakin ringan atau semakin berat? Bunda? Semakin ringan atau semakin berat? Tentu semakin berat siksanya. Tidak usah kita bayangkan azab yang berat. Azab yang ringan saja kita tak mampu. Nabi pernah ingatkan kita, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla minha dimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya, maka kemudian akan meleleh otaknya dibuat. Kita hamba yang bermandikan dengan maksiat hari demi hari, maka dengan keutamaan kita membaca Al-Quran dengan sendirinya, dosa-dosa kita Allah akan berkenan untuk mengampunkannya. Kita kenal apa keutamaan ketiga yang bisa kita dapatkan ketika kita cinta Al-Quran dalam aplikasi membaca, menghafal, atau kita mengamalkan. Maka yang ketiga, keutamaan bagi kita yang membaca Al-Quran adalah bagaimanapun kondisi kita di waktu membaca Al-Quran, baikkah kita masih salah-salah ataupun masih dalam keadaan terbatas-batas sekalipun, selagi kita masih dalam proses pembelajaran, maka kita juga akan dihitung sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang terbiasa bersama Al-Qur'an, maka dia akan dijaga oleh malaikat Allah nan mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dia membacanya masih terbatas-batas, wa huwa alaihi syaqun, dan berat bagi dia untuk melafazkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Mana 2 pahala? 1 pahala kesungguhannya, 1 pahala dari setiap 1 huruf yang dia baca. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hari demi harinya dihiasi hidupnya dengan Al-Quran, benar-benar dihidupkannya Al-Quran dalam kehidupannya, maka akan Allah jaga mereka melalui perantara malaikat yang nan mulia. Contoh, bunda-bunda sambil masak, bunda membaca Al-Quran. Apa contohnya ayat dibaca? Oh, saya tak hafal ayat yang panjang, Ustaz. Oke, ayat yang pendek aja. Bunda contohnya membaca surat Al-Ikhlas sambil masak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bunda berpahala di situ. Sambil nyetir, ngantar anak ke sekolah, ngaji lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Bunda sambil ngepel, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dalam kondisi apapun aktivitas sehari-hari, maka bunda baca Al-Quran di saat itu, maka besar pahalanya. Bunda akan dijaga oleh malaikat nan mulia. Bunda ketika nyetir, mengantarkan anak ke sekolah, akan dijaga oleh malaikat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari menabrak orang atau kita ditabrak orang. Yakinlah bunda, pasti kita akan dijaga. Kita tengah malam bersama suami balik kampung atau maupun balik ke kota, ketika kita senantiasa membaca Al-Quran dalam perjalanan, kita pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Ini keuntungannya. Kemudian keutamaannya ketika kita membaca Al-Quran masih dalam keadaan terbatas-batas. Contoh nih, diajarkan menyebut huruf zal, kita masih membacanya zal. Diajarkan menyebut huruf ta, kita masih membacanya ta. Jadi bunda-bunda, dialek bahasa kita kadang-kadang berpengaruh terhadap ayat Al-Quran yang kita baca. Contohnya, orang Payakumbuh, Mudiak Suliki, Dangong-Dangong, Bima, Bali, NTB, NTT, Aceh, India.
Ada bunda-bunda yang berasal dari Payakumbuh? Ada. Ada saya. Ini dari Payakumbuh. Bunda yang berasal dari Aceh ada? Suami ada. Oh, suami Bunda Nani orang Aceh. Suami. Bunda-bunda yang berasal dari NTB ada? Oh, ini rata-rata nampaknya bunda-bunda yang di sini nih rata-rata Riau sama Sumbar ya? Lebih kurang. Lebih Dari kurang. Jawa kayaknya ada juga. Dari mana? Jawa. Jawa. Oh, Bunda Suprina orang mana nih? Saya orang Payakumbuh, Ustaz. Oh, orang Sekampung, Payakumbuh. sekampung. Payakumbuhnya di mana? Nama kampungnya apa ya? Simpang Sugiran. Simpang Sugiran. Oh, Simpang Sugiran. Mungkin Daerah daerah Malang Piobang ke sananya lagi. Kemana Bunda? Piobang. Enggak, Oh, Piobang. Piobang ke sana lagi. Oh, ke ujung sampai pelosoknya lagi dekat bukit itu ya? Ya, dekat Benar. Suwayan gitu. Wayan, Mudia. Mudia. Orang Payakumbuh, Mudia, Suliki, Dangmang, Bima, Bali, NTB, NTT, Aceh, India. Ini agak berat menyebut huruf K. Orang mana lagi ya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Ada bunda-bunda dari Jawa di sini? Ada bunda kita dari Jawa, Bunda Suprina? Tak ada nampaknya. Ada, Ustaz. Siapa? Dari Jogja. Bunda mana? Kita dari Jogja. Oh, Jogjanya di? Bantul. Oh, Bantul. Kulo neng Kodean. Oh. Oke, bunda-bunda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, ini agak berat menyebut huruf Ain dan juga berat menyebut huruf H. Maka suatu ketika adik-adik mahasiswa itu pernah saya tes bacaannya. Kebetulan dia berasal dari Suliki. Saya suruhlah dia baca surat At-Tin. Silahkan kamu baca surat At-Tin. Dibacanya. Siapa katanya? Semangat dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Udahlah, cukup sampai di situ. Dibacanya watin, dibacanya watin. Coba kau ganti surat Al-Baqarah 120. Dibacanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saya suruh lagi dia stop sampai di sana. Hatta yang semestinya dibaca hatta dibacanya dengan hatta. Maka kita yang masih terbatah-batah berusaha menyesuaikan bacaan itu dengan sebagaimana mestinya, maka kita akan mendapatkan pahala dari kesungguhan kita, pahala dari setiap satu huruf yang kita baca. Makanya sehingga ada ungkapan yang mengatakan orang Payakumbuh, Mudia, Suliki, Dangmang, pergi ke Pekanbaru, naik oto tintin, tiba di Pangkalan Balanta, bunyinya kata dia tuntang. Orang sebut tuntang, dia sebutnya tuntang. Berat menyebut huruf ta. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja agak berat menyebut huruf ain. Bunda, saya dulu pernah di kampung Inggris di Pare itu 4 bulan, kemudian di Jogja 2 tahun, karena dulu kami sekolah mengambil S2-nya di Jogja, UIN Jogja. Maka ketika 2 minggu pertama di Pare, kampung Inggris itu saya tak bisa sholat berjamaah kecuali zuhur dengan asar. Maghrib, isya, subuh saya tidak bisa berjamaah. Apa sebab? Maju Pak Imam. Ketika Pak Imam maju, kemudian diawali dengan takbir, dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak imamnya tak semangat, tapi makmum yang semangat dijawab dengan amin yang sekuat-kuatnya. Apa kata makmumnya? Amin, kata makmumnya pula. Yang semestinya dibaca amin, dibacanya dengan ngamin. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah, ketika kita masih salah, maka kita akan mendapatkan pahala. Syaratnya apa? Masih dalam proses pembelajaran. Tapi kalau kita yang sudah membaca Al-Quran, kemudian kita banyak salah, tak mau kita memperbaiki setelah banyak yang mengingatkan kita, maka kita tak akan mendapatkan pahala di saat itu, tapi justru kita akan berdosa. Apa sebab? Salah harokatnya, salah artinya, salah panjang pendeknya, sudah salah artinya, apalagi kalau kita salah dalam huruf-hurufnya. Salah harokatnya. Jinnati kita baca jannati. Qul a'udzu birabbin nas, ujung ayat minal jinnati wan nas. Kalau kita baca jannati, maka berpengaruh kepada artinya. Jinnati artinya jin, jannati artinya surga. Atau surah Al-Kafirun yang sering tertukar-tukar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau kita baca la a'budu ma ta'budun, lam kalau dibaca panjang artinya tidak, tapi lam dibaca pendek artinya sungguh. Kalau sekiranya bunda membaca la a'budu ma ta'budun, bunda bisa berdosa di saat itu. Apa sebab? Maknanya sudah berubah. Apa artinya ketika itu? Sungguh, hai Muhammad, katakan kepada orang kafir, apa yang akan katakan ya Allah, kata Nabi Muhammad, hai orang kafir, sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Arti dari lam dibaca pendek, sungguh, ketika kita baca la a'budu ma ta'budun, hai orang kafir, kata Nabi Muhammad, aku sungguh menyembah apa yang kamu sembah. Padahal Nabi ketika itu membacanya la a'budu, hai orang kafir, tidaklah aku membaca apa yang kamu, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini keutamaan kita Al-Quran. Kita berusaha mencari kelebihan-kelebihan terlebih dahulu. Sama dengan kita mencari pasangan hidup. Kan kita berusaha mencari kelebihan dia. Ketika kita mendapatkan kelebihannya, baru dengan sendirinya cinta itu akan tumbuh dalam diri kita. Kita kenapa memilih yang sekarang itu adalah suami kita? Kenapa bunda mau bertahan dengan dia? Karena bagi kita dialah yang paling dialah yang paling ganteng. Karena bagi kita dialah yang paling suka senyum. Dialah yang paling romantis. Dialah yang paling perhatian. Dialah yang mau berkorban untuk kita. Karena kita sudah kenal dengan dia, makanya cinta itu akan tumbuh. Maka kita mencintai Al-Quran, kita kenali keutamaan Al-Quran yang berikutnya. Al-Quran itu, bunda-bunda yang dirahmati Allah, dengan Al-Quran, Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Kemudian Al-Quran juga bisa merendahkan derajat seseorang. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa yadh'u bihil akharin. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran, dan juga Allah akan menghinakan derajat seseorang dengan Al-Quran. Akan Allah angkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Bunda-bunda masih ingat tak video yang viral tahun 2016 kalau tidak salah? Kalau tak salah ya sekitar 2016 atau 2017. Apa video yang lagi viral ketika itu? Syekh Rashid, usianya ketika itu, Rashid kan adik kita dari Pekanbaru, yang ikut acara Hafiz Ciri atau Hafiz Indonesia kalau tak salah program acaranya di RCTI ketika itu. Rashid ketika dia membaca Al-Quran, usianya ketika itu, ketika dia ikut lomba itu, kalau tak salah masih 7 atau 5 tahun. Ketika Rashid membaca Al-Quran, setelah dia membaca, menyampaikan hafalannya itu, kemudian tangannya dicium oleh almarhum, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir mencium tangannya Syekh Rashid. Syekh Ali Jabir bukan sembarang orang. Ulama besar, hafal Al-Quran, dihormati, dihargai di berbagai wilayah. Apalagi kita di Indonesia. Rashid yang masih anak-anak, ketika itu tangannya dicium oleh Syekh Ali Jabir. Semestinya kan Rashid yang mencium tangan Syekh Ali Jabir. Tapi ketika itu justru Syekh Ali Jabir yang mencium tangannya si Rashid. Kenapa itu terjadi? Karena budak yang kecil nih, anak yang kecil ini derajatnya diangkat oleh Allah. Karena Al-Quran tersimpan di dalam dadanya. Bunda,
diangkat derajat seorang manusia. Betapa banyak orang yang nampaknya hina di mata secara kasat mata kita, tapi kemudian dia begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan Al-Qur'an akan mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Bunda masih ingat video yang viral 2 tahun ke belakang kalau tak salah, Masito, mohon maaf, Masito dengan segala keterbatasan yang ada, kalau tak salah buta matanya. Masito yang matanya buta, ketika dia hafal Al-Quran, maka ketika itu 2 tahun yang lewat, kalau tidak salah, atau 3 tahun, dia mendapatkan kenikmatan berupa duniawi, yaitu dia diberikan hadiah berupa naik haji ke tanah suci, disertai dengan membawa ayah dan juga ibunya. Bunda, kita hari ini, atau mulai 3 tahun, 10 tahun ke belakang, mungkin banyak bunda-bunda yang sudah haji. Kita yang daftar haji itu kadang-kadang nunggunya berapa tahun? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kalau yang hari ini, setahu saya, itu menunggunya sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Dua banyak hal, setidaknya finansial kita, duit kita untuk haji umroh, untuk haji itu takkan kurang dari, per kepala takkan kurang dari 50 juta. Itu setidak-tidaknya. Tapi masih toh dengan Al-Quran yang ada di dalam wujud dia mencintai Al-Quran, dia baca, dia hafal Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan rezekinya, bisa naik haji tahun itu juga, dan dia bawa ayah ibunya ke tanah suci gratis. Karena apa? Mendapatkan keutamaan Al-Quran. Karena dia sudah kenal dengan Al-Quran, menimbulkan cinta dengan Al-Quran, sehingga dia cinta dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, maka Allah memuliakan dia, dan kemudian Allah lapangkan rezeki. Maka dengan itu, Bunda, setelah kita kenal dengan keutamaan-keutamaan Al-Quran, dengan sendirinya kita akan timbul kecintaan yang luar biasa. Maka wujud kita cinta Al-Quran itu adalah kita akan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita pasti akan banyak-banyak membacanya. Banyak-banyaklah kita membaca. Mumpung Bunda, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, yang Nabi pun hari demi harinya ia habiskan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, maka Bunda, Ramadan kali ini kita harus punya target. Apa target kita Ramadan ini, Bunda? Saya harus bisa membaca Al-Quran dengan mengkhatamkannya minimal 5 kali. Siap, Bunda? Mengkhatamkan bacaan Al-Quran 5 kali? 1 kali. Kurang kuat nampaknya, insya Allah. Semangat, Bunda, harus semangat. Bagaimana supaya semangatnya harus tentu harus, karena kita sudah tahu tadi keutamaannya. 1 huruf yang kita baca setidaknya 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau gugurkan kesalahan kita, maka Bunda targetkan setidaknya Ramadan kali ini saya harus menghatamkan bacaan Al-Quran setidaknya 5 kali. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berapa kali, Bunda? 60 kali. Maka setidaknya kita, bunda-bunda IKBSI ini harus menghatamkan Al-Quran minimal 5 kali. Target berikutnya, selama Ramadan ini saya harus bisa membaca juga makna dan terjemahannya minimal 2 kali. Tadi bacaan Al-Qurannya dibaca, sekarang terjemahan dan juga artinya dikhatamkan juga setidaknya berapa kali, Bunda? 2 kali. Siap insya Allah, Bunda? Insya Allah. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah, oh Ustaz, habislah daya saya nanti, habislah tenaga saya nanti. Maka Bunda usahakan sahur itu makannya agak 5 piring. Kalau nanti abang bertanya, Bunda kok banyak makannya sekarang? Biasanya cuma setengah piring. Sekarang kok jadi 5 piring?
Jangan-jangan bunda tadi pagi gara-gara mendengarkan kajian yang sesat ya, siapa ustadznya itu katanya? Bukan papa, karena mama sekarang ini punya target. Apa target mama? Harus mengkhatamkan Al-Quran minimal 5 kali. Makanya mama pagi ini makannya 5 piring supaya mama ada kuasa, supaya mama ada tenaga. Minumlah agak 3 ember bunda. Kalau nanti takut, kan semuanya harus kita siasati. Kita harus berpandai-pandai. Insya Allah bunda bisa. Terakhir target bunda kita semua yang ketiga, saya harus bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita cinta, maka kita pasti bisa. Siapa yang cinta kepada apa yang dia cinta, dia pasti akan berjuang, pasti akan berkorban. Tadi suami cinta kepada bunda, dia mati-matian cinta kepada suami. Wujud bunda cinta kepada suami apa? Maka bunda kadang-kadang mati-matian untuk jaga anak. Sekalipun dalam keadaan letih, suami sudah tidur ngorok, bunda masih mengkondisikan anak-anak. Wujud bunda cinta kepada suami, maka kadang-kadang semakin hari, maaf nih bunda, bunda semakin hari semakin cantik atau semakin tak cantik? Tolong bunda jujur. Bunda semakin hari semakin cantik atau semakin tak cantik? Halo. Makin awet muda. Halo. Masih ada orangnya? Iya. Fluktuatif Ustaz. Fluktuatif, kadang-kadang kalau lagi mood pengen cantik, kalau enggak lama. Tapi coba bunda jawab satu aja. Pertanyaan saya, bunda itu semakin hari semakin cantik atau semakin tak cantik? Cantik lah Ustaz katanya. Jawab aja lah cantik bunda. Tak ada di dunia ini, tak ada perempuan yang mau dikatakan dirinya tak cantik. Pasti selalu mengatakan dirinya cantik. Oh, saya kok cantik? Saya cantik kok Pak Ustaz. Kok bunda tahu bunda itu cantik? Dah berkali-kali dah saya tanya sama papa. Apa bunda bilang sama papa tuh? Papa, bunda ini cantik tak papa? Oh, papa menjawab. Oh, yang paling cantik di dunia ini mama. Tak ada perempuan yang paling cantik di dunia ini melainkan mama, kata dia. Itu kalau dekat bunda. Coba nanti kalau di belakang bunda, masih bunda dikatakannya cantik, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin suami-suami dari ibu ikatan istri karyawan insya Allah mengatakan wanita yang paling cantik di muka bumi ini adalah bunda. Tapi kalau bunda mau jujur nih bunda ya, habis dari acara kita ini, bunda masuk ke kamar nanti ya. Masuk ke kamar, kemudian berdirilah bunda di depan kaca yang besar tuh. Tengok mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bunda tuh. Tengok nanti bunda, apa yang akan terjadi. Bandingkan dengan bunda yang ketika usia 25 tahun, ketika bunda usia 20 tahun. Maka akan terasa sangat jauh perbedaannya. Apa bedanya bunda? Setidaknya ketika sudah punya anak 3, punya anak 4, perut bunda itu kan sudah mulai bergelombang, macam gelombang di tengah lautan. Kemudian di perut bunda itu sudah mulai banyak macam petir. Tahu bunda petir kan? Ketika ada petir di langit itu kan ada macam garis-garis tuh. Tengok nanti perut bunda itu kan, mulai dari perut sampai nanti ke paha banyak tatonya. Tato mereknya apa? Tato petir. Kalau sistem apa? Kilatan petir banyak di sana. Kemudian mata sudah ini sudah kantong-kantong matanya sudah mulai berisi, kemudian badan sudah mulai bongsor dan lain sebagainya. Maka fitrahnya bunda, wanita semakin hari bukan semakin cantik, atau justru sebaliknya semakin tak cantik. Maka untuk mempercantik diri bunda, karena bunda sayang kepada suami, tak mau suami itu berpindah ke lain hati, maka banyak cara yang akan bunda lakukan ketika itu. Apa yang akan bunda lakukan? Suntik di sini, suntik di sini, suntik di sini, suntik di sini, perawatan di sini, perawatan di sini. Alhasil saya kadang-kadang sedih melihat ibu-ibu yang rutin perawatan. Ini disuntik, kadang-kadang nampak sama saya sudah berdarah. Ada namanya entah suntik kolagen, entah suntik apalah namanya, yang pakai skincare lah, banyak macam perawatan bunda. Supaya apa? Supaya cinta suami itu tetap berkekalan ada pada bunda, maka bunda berkorban mati-matian berusaha untuk mempercantik diri bunda.
perawatan ini, perawatan itu, padahal perawatan-perawatan itu bukannya enak, justru malah kadang-kadang menyakitkan diri kita sendiri. Tapi karena yang namanya cinta, maka Bunda pasti akan berjuang dan melakukan apa saja demi yang kita cinta. Maka ketika orang cinta dengan Al-Quran, wujudnya dalam hidupnya adalah setidaknya dia akan membaca sebanyak-banyaknya dan mengkhatamkan sesering mungkin dan juga menghafalkan. Targetkan Bunda, Ramadan kali ini saya harus hafal minimal juz 30. Berapa minimalnya Bunda? Minimal Bunda Ramadan kali ini harus hafal juz 30. Kalau Bunda tak hafal juz 30 tak masalah, 30 juz pun jadi. Siap insya Allah Bunda? Siap lah insya Allah. Amin, amin ya Allah. Istri karyawan Bank Syariah Indonesia ini kan orang-orang hebat semuanya. Maka orang-orang hebat pasti akan melakukan hal-hal yang hebat. Bunda, ada niat 1001 jalan. Tapi kalau tak ada niat 1001 alasan. Ada niat 1001 jalan, tak ada niat 1001 alasan. Viral akhir-akhir ini saya tengok di Facebooknya Tafakuh yang dibina oleh guru kita Ustadz Dr. Mustafa Umar, seorang nenek usia 74 tahun. Berapa tadi usianya Bunda? 74 tahun, menghafal Al-Quran 2 bulan, selesai 30 juz. 74 tahun nenek-nenek bisa menghafal Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 2 bulan. Maka Bunda, kalaulah orang yang usia 74 tahun bisa, maka kita yang di bawah itu, yang 60, yang 50, yang 40, yang 30, yang 20, justru harus lebih bisa lagi dari nenek-nenek yang 74 tahun. Namanya Nenek Surida, kebetulan jemaah kita juga. Maka Bunda, sebagaimana kita mati-matian untuk mengejar dunia kita, kita harus juga mati-matian untuk mengejar akhirat kita. Saya yakin Bunda punya target dalam kehidupan Bunda. Contoh dalam pernikahan. Bunda usia 2 tahun pernikahan ada target harus terbeli mobil lah. Usia 2 tahun pernikahan target terbeli mobil. Usia 7 tahun pernikahan nanti target terbuat rumah. Usia 10 tahun pernikahan maka kemudian terbeli ladang sawit ya, tak usah luas-luas lah, tak usah ya kecil-kecil aja sejauh mata memandang, cukuplah insyaallah 10 target 10 tahun. Ada target dunia kita. Maka sebagaimana ada target untuk dunia, kita juga mesti ada target untuk akhirat kita. Tak bermaksud sombong Bunda, saya juga punya target untuk dunia. Apa contoh target untuk dunia? Saya S1 tak boleh lebih dari 4,5 tahun. Alhamdulillah selesai. Target S2 tak boleh lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah 1 tahun 10 bulan kemudian selesai. Target S3 tak boleh lebih dari 3,5 tahun. Alhamdulillah 2,5 tahun S3 itu selesai. Maka Bunda, untuk mendapatkan itu pasti luar biasa. Tentu Bunda sudah tahu, barangkali Bunda juga banyak yang sedang mengambil program S2 atau S3. Saya selesai S3 itu Bunda dalam masa-masa puncaknya Corona. Saya selesai S3 kemarin pas tepatnya di bulan Agustus. Ketika saya S3 Bunda, maka banyak yang saya korbankan. Di antara yang korbankan, jadwal mengajar saya korbankan, jadwal tausiah pun saya batasi. Masa Corona, kita kalau ujian di Indonesia ini Bunda, tentu duit-duit aja. Ujian proposal, disertasi itu fulus. Ujian tertutup fulus. Ujian terbuka fulus. Kemudian nanti promosi dokter juga fulus aja semua. Uang yang disiapkan harus banyak. Sementara pemasukan tak ada. Saya ngajar dibatasi, tausiah juga dikurangi. Dan uangnya harus ada. Apa yang terjadi ketika itu Bunda? Karena memang pemasukan tak ada. Yang jadi korban ketika itu, kalau saya tak salah ketika itu, akhirnya saya telepon ke kampung. Mak ada duit Mak, boleh pinjam duit Mak dulu Mak. Kebetulan Mak pun tak ada duit. Terus apa kata Mak? Yaudahlah Nak, kita gadaikan aja lah sawah kita dulu kata Mak. Akhirnya apa? Sawah itu pun tergadai. Ini baru lunas menyelesaikan, sawah itu baru terselesaikan penggadaiannya ketika itu. Sempat dulu terbeli mobil yang kecil. Mobil itu pun kemudian terjual. Demi apa? Demi target. Target apa? Saya harus cepat selesai S3. Saya S3 bukan tak ada beasiswa ketika itu Bunda.
Maka lagi-lagi saya katakan, sebagaimana kita punya target untuk dunia kita, kita harus juga punya target untuk akhirat kita. Maka bagaimana kita menghidupkan cinta Al-Quran di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, maka rajinlah kita membaca Al-Quran, rajinlah kita baca terjemahannya, berusahalah kita dengan segenap daya kita menghafal Al-Quran. Makanya Bunda, usahakan di rumah kita itu belilah ada speaker karena sudah ada 100 speaker kecil yang ada di sana MP3 Al-Qur'annya. Usahakan Bunda 24 jam Al-Qur'an hidup di dalam rumah kita. Kita pulang kampung hidupkan Al-Qur'an. Bunda pergi ke kantor juga hidupkan Al-Qur'an. Dengan sendirinya nanti Bunda, dengan sendirinya Bunda bisa menghafal Al-Qur'an. Contoh, kan tak pernah rasanya kita menghafal ayat kursi. Kan tak pernah kita rasanya menghafal Yasin. Tapi kenapa kemudian kita bisa hafal ayat kursi? Kenapa kita bisa kemudian hafal dengan Yasin? Karena kita sering mendengarkannya dan kita sering membacanya. Maka anak-anak kita Bunda targetkan menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran. Bagaimana caranya? 24 jam di rumah kita mesti dihidupkan Al-Quran. Tak ada di rumah kita melainkan Al-Quran. Ada game untuk anak-anak kita, carikan game Al-Quran. Ada tontonan untuk anak-anak kita, carikan tontonan-tontonan Al-Quran supaya mereka terbiasa dengan Al-Quran. Bisa karena terbiasa. Bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang cinta dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran nanti di hari kiamat mendatangkan syafaat bagi kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Bunda moderator. Baik, Ustadz, terima kasih atas tausiahnya yang sangat bermanfaat. Banyak masukan yang kita terima. Izin karena terbatasan waktu, Ustadz, mungkin kita langsung ke pertanyaan karena ini semangat ibu-ibunya banyak bertanya, Ustadz. Baik, Bunda. Baik, Ustadz, sambil saya bacakan, Ustadz, yang pertanyaan pertama jadi dari Ibu Fujia. Assalamualaikum Ustadz Doni, izin bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya atau tidak baca terjemahannya? Dan bolehkah kita download aplikasi Al-Quran di HP? Karena terkadang tanpa disadari, HP sering dibawa sampai ke kamar mandi. Terima kasih, Ustadz. Nah, ini saya satu-satu dijawab atau saya baca tiga-tiganya, Ustadz? Satu-satu aja dulu Bunda, takut lupa. Siap. Oke, silahkan Ustadz. Yang pertama, bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa disertai dengan maknanya? Boleh. Boleh saja. Bacalah Al-Quran dan kemudian ketika mungkin barangkali dengan waktu yang amat sangat terbatas, dengan kesibukan yang ada, sehingga Bunda tak bisa membaca terjemahannya, maka itu tak masalah. Tapi dalam kehidupan kita pasti maunya yang terbaik. Membaca Al-Quran saja itu baik, membaca Al-Quran lengkap dengan terjemahannya, serta diamalkan, juga dihafalkan, itulah yang super terbaik. Maka Bunda pilih mana? Yang baik atau yang paling baik? Yang paling baik, Ustadz. Bunda dulu sebelum menikah ingin mendapatkan suami yang gantengnya biasa-biasa saja, atau ingin mendapatkan suami yang gantengnya luar biasa? Gantengnya luar biasa. Yang paling ganteng lah Ustadz, katanya kan. Maka Bunda, yang paling baik itu adalah kita bisa membaca Al-Quran secara utuh dan juga kita baca maknanya. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang membaca, mempelajari, mengajarkan serta mengamalkan. Itulah orang yang paling baik. Kemudian tadi, bolehkah kita mendownload aplikasi di dalam mendownload aplikasi Al-Quran di handphone kita? Sangat boleh sekali Bunda. Kadang-kadang Al-Quran itu kan berat. Saya juga ada program aplikasi Al-Quran. Kalau Bunda nanti mau tengok, boleh tengok di layar saya. Ini yang aplikasi yang saya suka nih Bunda. Jelas tak? Kurang jelas ya Bunda ya? Nampak Ustaz. Namanya Jelas Ustaz. Nama Sebut aja nama aplikasinya Ustaz. Al-Quran Pro. Al-Quran Pro. Saya Al-Quran Pro ini Bunda. Nih.
Yang ini nih. Atau nanti saya screenshot biar nanti di share nanti Bunda. Saya merekomkan yang ini sama Bunda. Kan banyak program aplikasi Al-Quran itu kan banyak sekali. Nah, yang bagus tuh yang ada di kita nih, Bunda, yang ada sama saya, menurut saya nih bagus. Kenapa? Ini Al-Quran ini bisa ada langsung ada terjemahannya, dan juga di sana ada tafsirnya. Bunda-bunda yang mengerti bahasa Arab, ini sudah ada tafsirnya. Ada tafsirnya dengan bahasa Arab, ada tafsirnya dengan berbahasa Inggris. Tafsir Ibnu Katsir ada di sini, tafsir apa lagi? Tafsir As-Sa'di ada di sini. Banyak kitab tafsir dalam yang program Al-Quran ini. Dia paling aplikasinya tak berat kok Bunda, paling tak lebih rasanya dari 45 MB. Maka downloadlah Bunda. Jadi sehingga kapanpun kayak tadi contohnya, Bunda yang membaca ayat suci Al-Quran tadi, saya cari di dalam Al-Quran. Oh, Bunda baca surat apa ya? Saya cari di sini, maka juga bisa kita dapatkan. Ada aplikasi juga mencari ayat di dalam satu aplikasi itu. Dan di situ juga saya bingung bagaimana cara membaca ayat ini. Contohnya bingung nih. Ini bacaannya apa nih ya? Ar-Rahman Allamal Quran, atau Ar-Rahman itu A itu kan tak ada harokatnya tuh Bunda. Maka atau contohnya kita berjumpa dengan kalimat-kalimat yang ganjil. Kita baru belajar Al-Quran. Toha itu apa bacaannya? Toha itu apa? Karena kita Toha ma anzalna Al-Quran litasqo. Bacaannya itu TH ke Tuha ke Tiha, kita tak tahu, masih belajar. Ada huruf yang bersambung-sambung yang pendek-pendek. Ain, sin, qaf. Kita bacanya asako atau inisiko, kita tak tahu. Maka di sini juga ada programnya langsung di situ Bunda. Maka silahkan di download aplikasi Al-Quran. Oh Ustaz, ini handphone ini kan sering kita bawa ke dalam kadang-kadang kita bawa ke dalam WC ataupun ke dalam toilet. Maka ketika Bunda membawa handphone, tentu kadang-kadang kita khawatir ditinggalkan di luar, maka matikanlah terlebih dahulu. Setelah dia mati, silakan Bunda masuk ke dalam WC. Oh, kalau begitu kan tak boleh bawa Al-Quran ke dalam WC, Ustaz. Karena ada Al-Quran di dalam apa namanya nih? Di dalam program Al-Quran. Berarti kita membawa Al-Quran ke dalam WC. Bunda, kalau ada Bunda mendapati ada orang mengatakan seperti itu, ya kan sampaikan saja. Ibu kalau mau masuk ke WC, tinggalkan kepalanya dulu di luar, Bu. Jangan bawa kepala Ibu keluar ke dalam WC, atau tinggalkan hati Ibu di luar WC. Kok tak boleh saya bawa kepala? Ya matilah saya, kata dia. Kan di kepala Ibu ada Al-Quran, di hati Ibu ada Al-Quran. Setidaknya qul a'udzu birabbil falaq, setidaknya qul huwallahu ahad ada di dalam dada Ibu. Maka jangan WC, maka sampaikan saja seperti itu. Kalau Bunda bingung. Itu pertanyaan pertama tadi Bunda ya? Iya, baik Ustaz. Ada yang belum selesai pertanyaan pertama ini Bunda? Udah selesai Ustadz. Nah, baik. Yang kedua Ustadz, dari Ibu Muhliani dari KCP Ujung Tanjung mau menanyakan apa hukum membaca Al-Quran tanpa wudhu terlebih dahulu Ustadz. Terima kasih. Ujung Tanjung ini di mana Bunda? Rokan Hulu ya? Rohul ya? Rohul. Oh, Rohul. Rokan Hilir Ustadz. Oh, Rokan Hilir. Rokan Hilir. Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-Api. Oh, jauh. Masya Allah. Masya Allah, dari Rohil. Bagan Siapi-Api. Apa tadi pertanyaannya Bunda? Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa wudhu? Iya, tanpa berwudhu Ustaz. Membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudhu, maka sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi tidak sampai pada titik haram. Sekali lagi, makruh. Karena Al-Quran itu suci, maka hendaknya dibaca dalam keadaan kita bersuci. Usahakan Bunda, setiap Bunda membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Karena ada ayat di dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tak boleh disentuh, Al-Quran tidak boleh dibaca kecuali oleh orang yang suci. Maka usahakan Bunda setiap membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Oh, nampaknya Ustadz, saya nih orang yang sering buang hajat Ustadz. Terus bagaimana? Boleh saya baca Al-Quran? Maka silahkan Bunda membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Sekali lagi Bunda, ada baik, ada yang paling baik. Maka yang paling baik itu adalah Bunda membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Oh Ustaz, kalau saya membaca Al-Quran dalam keadaan tak suci, apakah saya berpahala? Tetap berpahala. Setidaknya tadi pahalanya berapa Bunda? 1 huruf akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Oke, baik Ustaz. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga Ustaz.
Baik. Dari Ibu Ira di Teluk Kuantan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagi kami yang belum memiliki keturunan, apa yang perlu kami siapkan agar bisa menciptakan anak-anak yang cinta Al-Quran dan dapat menumbuhkannya dari sedini mungkin? Ini ada dua Ustadz. Satu lagi, bagaimana jika wanita berhalangan, bagaimana caranya untuk membaca Al-Quran? Demikian Ustadz. Ada Baik. dua pertanyaan nih. Yang pertama, kami lama menikah, Ustaz. Tapi kami juga tak kunjung mendapatkan anak. Bagaimana supaya nanti Allah memberikan kami anak? Dan setelah kami punya anak, bagaimana supaya anak kami itu menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran? Maka Bunda, ada hal-hal yang menurut kita itu mustahil rasanya. Contoh, maaf Ustaz, ternyata suami saya bermasalah. Ataupun nampaknya saya bermasalah. Tak mungkin rasanya saya punya anak karena ada masalah pada diri saya atau ada masalah pada suami saya. Nampaknya menurut teori ilmu pengetahuan mustahil kami ini punya anak. Maka apa yang bisa kami lakukan? Bunda, bagi kita banyak yang mustahil. Tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah maka akan jadi. Maka Bunda, Nabi Ibrahim dapat anak itu kan ketika usianya sudah tua. Nabi Zakaria ketika punya anak juga sudah lanjut usia. Makanya ketika Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar ataupun Siti Hawa, ketika mendapatkan anak, maka yang kemudian diberi kabar gembira oleh Allah, tertawa kan seakan-akan tak percaya. Mana mungkin aku yang sudah tua ini masih akan mampu dan akan punya anak. Maksudnya mungkin sudah tak mungkin. Memang secara logika menurut teori sains dan teknologi, menurut ilmu pengetahuan tak mungkin rasanya kita untuk melahirkan dengan segala kondisi yang ada. Tapi bagi Allah tak ada yang susah. Nabi Zakaria punya anak tuh ketika sudah sampai pada usia yang tua, istrinya juga sampai pada usia yang tua. Tapi dengan beliau tak pernah bosan dalam berdoa. Nah, inilah kekuatan kita terakhir nih Bunda. Kita yang lama menikah tak punya anak, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka juga dikatakan, sekalipun takdir kita tak punya anak, maka di antara ada hal yang mampu merubah takdir. Apa dianya? Yaitu doa. Tentu Bunda masih ingat dengan kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Datang seorang ibu kepada Nabi Musa, dia minta kepada Nabi Musa, Nabi Musa, tolonglah doakan aku ya Nabi Musa, doakan sama Allah agar aku dapat anak. Rasa-rasanya tak lengkap kebahagiaan hidupku kalau aku tak punya anak. Maka kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka kemudian dijawab doa Nabi Musa oleh Allah. Allah katakan, aku sudah mentakdirkan dia itu tak punya anak. Maka besoknya dalam beberapa waktu berikutnya, yang wanita ini datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa, apa jawaban Allah? Sudah apa info terbaru ini? Apa update yang terbaru? Kemudian Nabi Musa buat status di Instagramnya itu, di update-nya, atau di inbox-nya ibu itu melalui Instagramnya, saya dapat informasi dari Allah, ternyata ibu ditakdirkan untuk tidak punya anak, maka ibu tak bisa punya anak. Tapi ibu ini terus lagi dia berdoa, ya Allah, karena aku anak, ya Allah. Sering dia berdoa. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa, doakanlah aku ya Nabi Musa agar aku punya anak. Mengadu lagi Nabi Musa, kemudian dijawab lagi oleh Allah. Sudah aku takdirkan dia tak punya anak. Akhirnya balik lagi wanita ini. Hari demi hari dia berdoa. Kemudian hari berikutnya dia datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa, doakan aku ya Allah agar aku dapat punya anak. Sudah aku sampaikan kemarin, kata Nabi Musa, ibu ini tak bisa punya anak. Karena ibu sudah ditakdirkan tidak pertanyaan tak punya anak. Inilah ketentuan Allah yang sudah berlaku pada diri ibu. Balik ibu ini. Tapi ibu ini terus dia berdoa, mengeluh kepada Allah. Maka satu ketika dalam masa yang lama wanita ini tak ada datang kepada Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa berjumpa dengan ibu ini. Ini ibu yang kemarin yang dulu ya? Iya, kata dia. Nah,
ini anak siapa? Kata dia. Ya, anak saya lah, Nabi Musa. Ibu punya anak ya? Iya. Kenapa ibu punya anak? Allah yang kasih saya anak. Maka di situ dapat diambil kesimpulan, doa itu dapat merubah takdir. Maka ibu jangan pernah berhenti berputus asa, la tai'asu min rahmatillah, jangan berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Senantiasalah ibu rajin-rajin berdoa agar kemudian dikaruniakan seorang anak. Mustahil bagi kita, tapi tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan jadi. Nah Ustadz, bagaimana nanti kalau sekiranya Allah sudah mentakdirkan saya punya anak, maka apa yang bisa saya lakukan? Usahakan Bunda, usahakan mulai saja dari pernikahan dari sekarang, dan terkhususnya ketika Bunda nanti hamil, maka rajin-rajinlah membacakan Al-Quran ke perut Bunda. Bunda sambil tidur contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasin wal Qur'anil hakim, dan seterusnya. Dengan sendirinya nanti janin yang ada di rahimnya kita, janin itu kan bisa mendengar loh Bunda. Janin itu dia sudah bisa mendengar. Maka dengan sendirinya dia akan terekam di dalam hatinya. Dengan sendirinya dia nanti juga dari lahirnya dia sudah menjadi anak yang hafal Al-Qur'an. Maka di dalam rahim sering diperdengarkan Al-Qur'an. Semakin hari ketika dia lahir, semakin dia besar, maka rajin-rajin juga memperdengarkan Al-Quran. Itu bisa kami jelaskan Bunda. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, ibu-ibu, mungkin kami juga mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Hanya 2 pertanyaan mungkin yang bisa dijawab oleh Ustadz. Mungkin di lain waktu kita akan menyampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Baik Ustadz, mungkin kami mohon perkenan Ustadz untuk menutup dengan doa Ustadz di kajian kita ini. Karena waktu kita juga kurang lebih 20 menit lagi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu masih kecil ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mohon sehatkan ayah ibu kami ya Allah, kokohkan kaki mereka mudah melangkah menuju rumah-Mu ya Allah. Ya Rabbana, bila ternyata ada di antara ayah ibu kami sudah pergi meninggalkan kami ya Allah, ya Rabbana, mohon Engkau lapangkan kuburnya ya Allah, mohon Engkau terangkan kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburan mereka menjadi taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang lemah, mohon Engkau kuatkan ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sedang punya hajat, mohon berikan kepada kami kemudahan untuk menyampaikan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kepada kami kemudahan agar bisa melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana, mohon jadikan anak cucu kami, generasi-generasi kami, generasi-generasi yang cinta dengan Al-Quran ya Allah, generasi-generasi yang mau menghafal Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang senantiasa menjaga sholatnya yang 5 waktu ya Allah. Ya Rabbana, mohon jauhkan diri kami, anak keluarga kami ya Allah dari segala macam bentuk keburukan ya Allah. Jauhkanlah anak cucu kami dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami keluarga Al-Quran ya Allah, keluarga yang hari demi hari cinta membaca Al-Quran ya Allah, suka membaca terjemahannya ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang mau menghafal Al-Quran dan mulia ya Allah. Ya Rabbana, kami sadar bahwasanya kami hari demi hari bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat ya Allah. Rambut kami sering dibuka dan dipertonton kepada orang yang tak berhak melihatnya ya Allah. Mata kami sering melihat yang tak baik, mulut kami sering bergunjing, mencaci, memaki, menghina ya Allah. Kami sering iri, sering dengki, tangan kami entah berapa kali menyentuh yang bukan mahramnya ya Allah.
Tangan kami entah berapa kali sudah mengambil yang bukan menjadi hak miliknya, ya Allah. Ya Rabbana, dengan segala kami pada tangan kami, ya Allah. Mohon ya Allah, mohon ya Allah. Mohon Engkau maafkan, mohon Engkau ampunkan segala salah khilaf kami, ya Allah. Pun yang kami sengaja maupun yang kami lupa, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, karena apabila Engkau bukakan aib kami betapa busuknya, pasti tak seorang pun mau berkawan dengan kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, bila kelak satu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami, ya Allah. Mohon, ya Allah, mohon, ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang maksiat, ya Allah. Tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat, kami dalam keadaan salat, cabutlah dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah, siapa yang kalamnya di waktu ajal datang menyebutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda-bunda IIKBS yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon perkenan juga untuk berfoto bersama. Sebelumnya izinkan kami mewakili bidang kerohanian untuk menyampaikan 3 penanya terbaik. Selamat kepada Ibu Pujia, kedua Ibu Muhlianti, dan Ibu Iradani. Selanjutnya untuk dapat menghubungi Ibu Sinta di kerohanian untuk door prize-nya. Bapak Ibu. Baiklah, kita foto bersama. Izin Ibu Ketua, Ibu Ani, Ibu pengurus lainnya, dan Ibu semuanya, terutama Bapak Doni, untuk kita foto bersama, Pak. Mari Ibu-Ibu silahkan Hidupkan kamera dulu ya yang belum hidup. Terbaiknya, ya, mohon dihidupkan kameranya semua Ibu-Ibu. Kita akan berfoto bersama. Silahkan berikan senyum terbaiknya. Oke, sudah semua aba-aba. Sudah hidup semua Ibu. Baik, kita foto bersama, siap. 1, yang ambil Bu Nani. Boleh Bu Dina aja sekalian langsung boleh. Oke, siap Ibu. Kita foto ya Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh mungkin tangannya Pak ganti gaya Ustaz. Ya, boleh. Ya, 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu Ketua, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu semuanya. Ya. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula acara kajian tausiah online kita pada hari ini. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz selaku pemateri atas siraman ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan semoga kita bisa amalkan insya Allah. Dan kepada Ibu Ketua, terima kasih Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, dan Ibu pengurus lainnya, serta Ibu-Ibu anggota IKK BSI Area Pekanbaru yang sedia meluangkan waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan di hati, jika ada kata-kata saya yang salah. Harapan kami kita akan lanjut ke acara-acara bermanfaat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.
Oke. Sama-sama Bunda.